Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Warga dan ratusan tim gabungan terus berjibaku untuk membersihkan lumpur yang menutup akses jalan di Desa Rawadulang, Kampung Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Selasa pagi. Untuk membersihkan lumpur, warga dan tim gabungan menggunakan alat seadanya seperti cangkul dan juga skop. Sementara satu eskavator juga dioperasionalkan untuk menyingkirkan material besar seperti pohon dan bebatuan yang terbawa banjir bandang. Setidaknya ada sekitar 134 kakak yang terdampak dan saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan untuk menempati posko sementara. Sementara 134 kepala keluarga yang terdampak banjir mengungsi ke posko sementara. Rekan kami Pangeran Negara serta juru kamera Khairul Arifin dan Tri Julianti akan melaporkan untuk Anda. Pemirsa, beginilah kondisi salah satu tempat pengungsian warga yang terdampak musibah banjir bandang yang terjadi di Desa Rawadulang, Kampung Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjadi pada Selasa pagi. Seperti yang sudah bisa Anda saksikan bahwa saat ini warga telah menempati rumah-rumah pondokan yang berada di sekitaran Kebun Teh, Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk dapat mengetahui bagaimana kronologis dan bantuan apa saja yang sudah didapat oleh warga yang terdampak, kita akan mencoba berbincang secara langsung dengan salah satu warga. Selamat malam Bapak. Malam, ya. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Mali. Ya, Pak Mali, sebelumnya kami turut prihatin atas musibah yang terjadi. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak terkait dengan kronologis musibah banjir bandang ini awalnya seperti apa Pak? Ya secara tiba-tiba sih, ya, soalnya kemarin curah hujan begitu tinggi, jadi 3 hari berturut-turut itu curah hujan tinggi sekali. Waktu itu memang saya juga masih kerja di Kebun Teh di lapangan sama rekan-rekan sama karyawan. Sekitar jam 9, jam 9 setengah 10 pagi lah tiba-tiba terjadi banjir bandang seperti itu ya. Sejauh ini di salah satu rumah pondokan ini ada berapa keluarga yang menempati? Untuk yang saya pondokan satu ini kebetulan ada 5 kakak, jumlah orangnya sekitar 18 sampai 20 kakak orang lah ya. Diutamakan yang anak-anak dulu untuk fasilitas tempat tidur. Kalau kita kan yang orang tua bisa bikin untuk siskamling lah kalau orang tua itu. Yang diutamakan anak-anak aja yang bisa tidur, bisa fasilitasnya untuk anak-anak dulu aja ya. Sejauh ini bantuan apa saja yang sudah didapat Pak? Ya untuk dari desa alhamdulillah, mungkin dari desa, dari pihak kecamatan, untuk konsumsi makanan alhamdulillah udah ada ya. Tapi ada gak kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak nih Pak? Ya paling semacam untuk anak-anak kayak pampers, susu, ya mungkin yang emergensi seperti itulah ya. Terima kasih Pak Mali atas waktunya. Semoga pihak keluarga juga sehat-sehat Pak ya. Amin. Ya pemirsa, itulah salah satu keterangan dari warga yang terdampak dari musibah banjir bandang. Dan memang sampai dengan saat ini banyak di antara warga serta ratusan tim gabungan yang masih terus berupaya untuk dapat membersihkan lumpur-lumpur yang masih menutupi akses jalan. Karena tidak bisa dipungkiri, banjir bandang yang terjadi menyebabkan akses jalan sempat tertutup ataupun ditutupi oleh banyak lumpur. Tentunya kita berharap dengan adanya kejadian musibah banjir bandang ini ada uluran tangan yang dilakukan ataupun diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor maupun pihak-pihak lainnya sehingga warga yang terdapat dapat bisa bertahan hidup dengan layak. Dari Bogor, Jawa Barat, Pangeran Negara, Tri Julianti dan Khairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi disusul longsoran tanah diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan wisata Gunung Mas, Puncak Bogor, Jawa Barat. Akibatnya ratusan warga terdampak dan harus mengungsi. Badak deui. Cai badak. Cai. Banjir bandang terjadi di kawasan Gunung Mas Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Banjir yang membawa berbagai material ini terjadi sejak Selasa pagi, diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gunung Mas, Cisarua, Bogor, dan disusul longsoran tanah sejak Senin malam.
Salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Mas terkena banjir bandang ini. Subhanallah. Ratusan warga yang rumahnya tergerus mengungsi di salah satu masjid di kawasan Cisarua karena khawatir terjadi banjir susulan. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan banjir bandang terjadi diduga karena tingginya intensitas hujan di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir bandang yang membawa material longsor. Ya, kronologis kejadiannya adalah akibat hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan longsoran di Gunung Mas. Dan material dari longsoran Gunung Mas tersebut terbawa oleh aliran kali Cisampai sehingga terjadi banjir. Hujan deras Senin kemarin membuat banjir terjadi di beberapa lokasi di Kota Malang. Hujan deras juga mengakibatkan sebuah rumah warga longsor dan menghanyutkan seorang penghuninya. Tim Basarnas Surabaya mencari seorang warga yang hanyut terbawa banjir. Korban hanyut setelah rumahnya longsor akibat banjir yang menerjang perumahan Gria Sulfat Insight, Bunurejo, Malang. Tim dibagi menjadi 4 menyusuri bibir Sungai Bango. Sementara warga yang tinggal di perumahan Gria Sulfat Insight menyelamatkan barang-barang dari rumahnya untuk dibawa ke tempat pengungsian sementara. Selain disarankan petugas, warga juga khawatir akan adanya longsor susulan. Hari kedua pagi hari ini nanti kita bagi untuk yang seru 1 pagi, nanti kita bagi 4 seru, Pak. Untuk kita maksimalkan penyisiran darat sampai siang hari kurang lebih 12.00. Hujan deras Senin kemarin akibatkan banjir di sejumlah wilayah di Malang. Salah satunya di Kelurahan Bunurejo, di mana sebuah rumah longsor ke Sungai Bango bersama salah seorang penghuninya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Beberapa desa di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan hingga kini masih tergenang banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Pemukiman warga di Desa Handil Negara dan Desa Kali Besar, Kecamatan Kurau, Tanah Laut hingga sore tadi masih tergenang banjir. Ratusan jiwa penghuni kedua desa ini sebagian besar masih bertahan di pengungsian. Sebagian lainnya sudah kembali di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Banjir di wilayah ini sudah berlangsung 2 pekan. Pemirsa, Tim SAR Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin mengevakuasi para korban banjir di lokasi yang terisolir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain mengevakuasi korban, TNI Angkatan Laut juga menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Evakuasi terhadap korban banjir terus dilakukan Tim SAR Lanal Banjarmasin, yang merupakan gabungan dari Satuan Komando Pasukan Katak Warmada II, Dislamba Air atau penyelam TNI AL dan juga Marinir. Pada Selasa siang, tim berhasil mengevakuasi seorang nenek 65 tahun, warga desa Keliking Benteng Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan yang sedang sakit. Selain mengevakuasi korban banjir, Tim SAR Lanal Banjarmasin juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Salah satunya di Desa Penggalaman yang harus dijangkau dengan menggunakan perahu karet. Kita semua untuk bencana banjir ini bisa segera surut dan semoga seluruh masyarakat yang berada yang masih terisolasi dalam keadaan selamat. Jika butuh dievakuasi, kami tim dari TNI Angkatan Laut siap untuk mengevakuasi. Evakuasi korban banjir juga dilakukan Tim SAR Lanal Banjarmasin hingga malam hari. Diperkirakan masih banyak warga yang terjebak di rumahnya yang berada di lokasi terisolir banjir. Dari Kabupaten Banjar, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Warga dan wisatawan yang tengah berada di pantai kawasan Kuta Utara, Badung, Bali dikejutkan dengan terjangan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba. Angin puting beliung ini menghancurkan belasan gudang milik nelayan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pararenan, Kuta Utara, Badung, Bali.
Pusaran angin terus berputar-putar dan menerjang sejumlah orang yang sedang berselancar di pantai. Wow! On the boat! Oh my God! Watch out! Dengan kecepatan tinggi, puting beliung bergerak ke arah timur dan menghempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Canggu. Oh my God! Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai pun panik. Mereka berlari menyelamatkan diri. Itu kencang sekali anginnya, Bu ya? Kencang bunyinya. Ini bentuk lingkaran dia. Terus ini putar-putar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari terus. Karena lari, saya tidak sempat lari gimana caranya. Kemana saya lari gitu. Sementara dari kejadian angin puting beliung ini belum ada pendataan terkait dampak bencana dari BPBD Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.